fans. Baiklah, di sini kelompok kami akan menginterpretasikan untuk interpretasi DA itu menggunakan model B dengan 3 output. Yang pertama output B1, output B2, dan output B3. Untuk inputnya itu ada 2, input B4 dan input 2-nya B5. Untuk DMU yang kami gunakan itu sebanyak 35. Untuk output pertama itu 79, output kedua itu 659, output ketiga itu 32, dan untuk inputnya itu ada 2. Yang pertama input satunya itu 33,990, untuk input keduanya 39,272. Baik, untuk metode yang kami gunakan, analisis ini menggunakan model DA, Output Oriented, dengan pendekatan Variable Return to Scale atau VRS, untuk 3 output dan 2 input, dengan formula F maksimal E sama dengan mu1 Y1 plus mu2 Y2 plus mu3 Y3 plus mu kosong. Subjek kendalanya itu V1 X1 plus V2 X2 sama dengan 1. Sehingga mu1 Y1 plus mu2 Y2 plus mu3 Y3 dikurangi dengan V1 X1 plus V2 X2 ditambah dengan mu kosong kurang dari 0, mu1 2, 3, V1 2 lebih besar dari 0. Output oriented berarti model ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar DMU dapat meningkatkan outputnya tanpa mengubah jumlah input yang digunakan. VRS dipilih karena asumsi ini memungkinkan adanya skala ekonomi yang berbeda, yaitu increasing, decreasing, atau constant return to scale. Baik, di sini saya akan menjelaskan jumlah DMU dan formula perhitungan DMU. Jumlah DMU itu menggunakan rumus K lebih dari M tambah N, di mana M adalah jumlah input dan N adalah jumlah output. Maka jumlah DMU minimal yang disarankan adalah K lebih dari 3 ditambah 2 plus 3, yang dimana 2 itu jumlah input dan 3 itu jumlah output, sama dengan 15 plus 1. Jadi minimum kelompok kami yaitu 16 DMU. Dengan total 35 DMU yang digunakan dalam analisis ini, jumlah tersebut adalah lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan minimal dan memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu ada hasil pengukuran efisiensi dengan DEA. DMU yang efisien adalah DMU yang secara teknis berdasarkan nilai VRS adalah DMU dengan skor efisiensi 1. Berdasarkan hasil DMU yang efisien yaitu 1 DMU 5, 2 DMU 6, 3 DMU 8, 4 DMU 9, 5 DMU 10, 6 DMU ke-20, 7 DMU ke-25, 8 DMU ke-29, dan 9 DMU ke-30, dan yang terakhir yaitu ada DMU ke-31. Selanjutnya yaitu tingkat inefisiensi DMU. Tingkat inefisiensi diukur dari 1 dikurang nilai efisiensi VRS, di mana semakin kecil nilai efisiensi, semakin besar tingkat inefisiensinya. DMU yang paling tidak efisiensi adalah DMU 23 dengan nilai efisiensi VRS 0,864, yang berarti tingkat inefisiensinya adalah 1 dikurang 0,864 sama dengan 0,136 atau 13,6%. Nah, posisi DMU atau efisiensi skalanya dapat dilihat dari kolom scale. DMU yang efisien secara skala memiliki nilai scale 1000, yang artinya tidak ada notasi DRS atau IRS. DMU dengan notasi DRS atau Decreasing Return to Scale mengalami penurunan hasil saat input ditingkatkan. Kemudian DMU yang dengan notasi IRS atau Increasing Return to Scale mengalami peningkatan hasil saat input ditingkatkan atau tidak ada pada data ini. Berdasarkan hasil, semua DMU yang tidak efisien berada pada posisi Decreasing Return to Scale atau DRS yang ditandai dengan notasi DRS di kolom scale. Baik, selanjutnya yaitu DMU paling efisien. Berdasarkan hasil, ada 10 DMU
yang memiliki nilai efisiensi dengan VRS 1 dan semuanya dapat dikatakan sebagai DMU paling efisien karena mereka beroperasi pada batas frontier. Dan selanjutnya, peer untuk DMU yang tidak efisien. Pada tabel summary of peers menunjukkan DMU mana yang menjadi peer untuk DMU yang tidak efisien. Contohnya seperti DMU 1 memiliki peer DMU 24, 6, 13, dan 10. Untuk tabel peer count summary menunjukkan beberapa kali setiap DMU menjadi peer untuk DMU lain. Seperti DMU 13 merupakan peer paling sering menjadi peer sebanyak 15 kali. Selanjutnya yaitu DMU menjadi peer karena mereka beroperasi secara efisien dan membentuk batas efisiensi atau frontier yang bisa dijadikan acuan oleh DMU yang tidak efisien untuk memperbaikan kinerja. Selanjutnya, DMU yang tidak efisien perlu backmark ke DMU mana. DMU yang tidak efisien perlu melakukan backmarking terhadap DMU yang menjadi peer-nya. Misalnya, DMU 1 harus melakukan backmarking ke DMU 24, 6, 13, dan 10 dengan bobot masing-masing 0,749, 0,152, 0,069, dan 0,029. DMU 2 harus melakukan backmarking ke DMU 10 dan 13 dengan bobot 0,579 dan 0,421. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan DMU yang inefisien untuk menjadi efisien? DMU yang tidak efisien harus menyesuaikan input atau outputnya hingga mencapai target yang diproyeksikan. Tabel Summary of Output Targets dan Summary of Input Targets menunjukkan target yang harus dicapai oleh setiap DMU. Misalnya, untuk DMU 2, output 1 harus meningkat dari 87,000 menjadi 89,475, meningkat sebesar 2,475. Output 2 harus meningkat dari 6,910 menjadi 7,107. Output 3 harus meningkat dari 0,320 menjadi 0,359. Input 1 harus berkurang dari 501,500 menjadi 461,298. Berkurang sebesar 40,202. Input 2 harus berkurang dari 437,360 menjadi 374,462. Berkurang sebesar 62,898.